Saya membacanya di media sosial. Judulnya viral, jawaban Ganjar disebut tidak nyambung soal ditanya dubes Jepang pakai bahasa Inggris. Di sana diberitakan, sedang viral di media sosial, jawaban Ganjar Pranowo yang disebut tidak nyambung saat ditanya dubes Jepang Kanasugi Kanji dengan bahasa Inggris. Ganjar Pranowo menyampaikan strategi kebijakan luar negeri di acara CSIS pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar membuka kesempatan bagi para hadirin yang datang, termasuk salah satunya Kanasugi Kenji, untuk bertanya tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Datang menggunakan pakaian batik, Kanasugi bertanya kepada Ganjar tentang perubahan kebijakan luar negeri apa yang akan dilakukan Capres PDIP tersebut jika terpilih menjadi presiden menggantikan Jokowi. Kanasugi Kenji bertanya hal tersebut dengan kalimat yang cukup panjang, tapi menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan dalam kebijakan luar negeri Anda dibandingkan dengan kebijakan luar negeri yang ada di bawah Presiden Joko Widodo? Tanya Kanasugi. Sebelum menegaskan pertanyaannya kembali, Dubes Jepang tersebut menyebut bahwa kebijakan luar negeri Indonesia memang bebas aktif. Hanya saja, Kanasugi Kenji penasaran dengan perubahan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan Ganjar ketika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia nanti. Tentu saja, dalam kerangka kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, semua hal akan berlanjut, tetapi yang seperti apa? Tapi perubahan apa yang akan Anda lakukan di bawah kepemimpinan Anda? Tanya Kanasugi. Jawaban Ganjar terhadap pertanyaan Dubes Jepang tersebut kemudian viral lantaran disebut tidak nyambung. Dalam jawabannya, Ganjar malah bercerita tentang betapa ramahnya Kaisar Jepang saat berkunjung ke Candi Borobudur beberapa waktu yang lalu. Ganjar juga bercerita tentang budaya salaman yang ternyata tidak diperbolehkan. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan bahwa Kaisar Jepang malah mengajaknya berjabat tangan padahal penjabatnya melarang. Terima kasih Pak Dubes, Kaisar Anda ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat candi. Kami dikasih tahu bahwa kami tidak boleh salaman, padahal kami ingin salaman. Dan kami disuruh berhenti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman, kata Ganjar. Meski demikian, pada jawaban selanjutnya, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia akan sama, tidak peduli siapa yang akan menjadi presidennya. Ganjar Pranowo kemudian menjelaskan beberapa strategi politik bebas aktif Indonesia. Sayangnya, di sana tidak menjelaskan apa strategi politik luar negerinya yang berbeda dari Presiden Joko Widodo saat ini. Teman-teman, apa yang menarik dari jawaban Ganjar yang viral itu? Yuk kita diskusikan dalam video ini. Peristiwa yang berlangsung dalam sebuah acara dengan kehadiran Duta Jepang Kenji Kanasugi menempatkan Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia, dalam sorotan. Jawabannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Dubes Jepang telah menimbulkan perdebatan di kalangan publik dan pengamat politik, termasuk kritik keras dari Rocky Gerung. Isu ini bukan hanya tentang komunikasi dalam satu acara, tetapi membawa kita pada diskusi yang lebih luas tentang kualitas dan kapabilitas yang harus dimiliki oleh pemimpin di era global. Rocky Gerung dalam diskusinya mengkritik Ganjar karena dianggap tidak memahami pertanyaan yang diajukan oleh Dubes Jepang. Lebih dari itu, Ganjar dinilai tidak mampu memberikan jawaban yang substansial dan relevan. Ini mencerminkan, menurut Gerung, kurangnya pengetahuan dan kesiapan Ganjar dalam menghadapi isu-isu politik global yang kompleks. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menyoroti pentingnya pemahaman geopolitik bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu mengelola urusan dalam negeri, tetapi juga memahami dinamika internasional yang berpengaruh terhadap kebijakan dan posisi negaranya di mata dunia. Pemahaman ini krusial, terutama dalam membentuk kebijakan luar negeri yang menjamin kerjasama internasional yang efektif. Jawaban Ganjar Pranowo menunjukkan isu yang lebih dalam tentang bagaimana seorang calon presiden membangun citra dan dalam berkomunikasi. Di era globalisasi, setiap kata dan tindakan seorang pemimpin dapat dengan cepat menjadi sorotan internasional. Hal ini menuntut pemimpin untuk lebih cermat dan tepat dalam berkomunikasi, terutama dalam forum internasional yang membutuhkan pemahaman konteks dan nuansa yang mendalam. Kejadian ini membuka diskusi tentang pentingnya kesiapan dalam diplomasi internasional. Seorang pemimpin harus mampu menanggapi pertanyaan dari diplomat asing dengan jawaban yang informatif dan diplomatis, yang menunjukkan pemahaman yang luas serta kesiapan untuk menghadapi tantangan politik global. Ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman bahasa, tetapi lebih dari itu, ini adalah soal kemampuan untuk menganalisa dan merespon dengan cepat dan tepat. Belajar dari peristiwa ini, ia harus menjadi refleksi bagi calon pemimpin masa depan Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola isu domestik, tetapi juga memiliki visi global dan kemampuan diplomasi yang mumpuni.
Pemimpin harus bisa menjadi wajah negara yang mampu menyampaikan pesan dan kebijakan Indonesia dengan jelas dan tegas di panggung internasional. Jawaban Ganjar Pranowo terhadap pertanyaan Dubes Jepang bukan hanya soal salah paham atau kekurangan dalam berkomunikasi. Ini adalah cerminan dari apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di masa kini, yaitu pemahaman mendalam tentang geopolitik, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan global. Kritik yang dialamatkan kepada Ganjar seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi semua calon pemimpin. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di era global membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengelola urusan domestik. Pada dasarnya, geopolitik adalah studi tentang bagaimana geografi, baik dalam konteks fisik maupun politik, mempengaruhi politik, hubungan antar negara, dan strategi kekuasaan. Istilah ini menggabungkan dua kata, geo yang berarti bumi dan politik yang merujuk pada praktik dan teori hubungan kekuasaan. Geopolitik mempertimbangkan bagaimana lokasi geografis, iklim, akses ke sumber daya, dan topografi mempengaruhi kebijakan luar negeri dan interaksi antar negara. Misalnya, sebuah negara yang memiliki akses langsung ke laut mungkin akan mengembangkan kekuatan maritim yang kuat atau mengadopsi kebijakan yang mendukung perdagangan bebas. Sedangkan negara yang tidak memiliki akses laut mungkin fokusnya pada pengembangan hubungan politik untuk memastikan perdagangan mereka tidak terhambat. Dalam sejarah, geopolitik sering berperan dalam perluasan kekuasaan imperial dan kolonial. Penjelajahan dan penaklukan dilakukan tidak hanya untuk menemukan tanah baru, tetapi juga untuk mengontrol jalur perdagangan dan sumber daya strategis. Dalam politik modern, geopolitik membantu menjelaskan banyak konflik dan kerjasama internasional, termasuk perang, aliansi, dan diplomasi. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral memainkan peran kunci dalam geopolitik. Negara-negara dengan sumber daya yang melimpah sering menjadi pusat kepentingan geopolitik karena negara lain bergantung pada impor sumber daya ini. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik seperti yang terlihat dalam berbagai intervensi militer di Timur Tengah. Dalam era globalisasi, geopolitik tidak lagi hanya tentang konflik militer atau penaklukan wilayah. Isu-isu seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, telah menjadi bagian penting dari studi geopolitik. Kekuatan ekonomi dan teknologi, serta kemampuan diplomasi menjadi sama pentingnya dengan kekuatan militer. Geopolitik seringkali dipandang dari kacamata para pembuat kebijakan dan analis politik, namun jarang sekali dilihat melalui lensa kaum buruh. Padahal, keputusan geopolitik memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kehidupan dan hak-hak kaum buruh. Dari perdagangan global hingga konflik internasional, kebijakan geopolitik membentuk dunia kerja dan menentukan kesempatan serta tantangan yang dihadapi oleh kaum buruh. Salah satu aspek utama geopolitik yang mempengaruhi kaum buruh adalah perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan internasional antar negara dapat membuka pasar baru, namun seringkali juga menimbulkan persaingan yang ketat. Bagi buruh, ini bisa berarti tekanan untuk menurunkan biaya produksi yang dapat mengakibatkan pengurangan upah dan kondisi kerja yang kurang menguntungkan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, outsourcing menjadi praktik umum. Perusahaan sering memindahkan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Hal ini menyebabkan kehilangan pekerjaan di beberapa negara dan kondisi kerja yang eksploitatif di negara yang lain. Selain itu, migrasi tenaga kerja yang seringkali dipengaruhi oleh kebijakan geopolitik menyebabkan pergeseran dinamika tenaga kerja, seringkali tanpa perlindungan yang memadai bagi pekerja migran. Konflik geopolitik dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan. Ia berdampak pada keselamatan dan keamanan pekerja. Dalam situasi konflik, pekerja sering menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap keselamatan dan fisik mereka, serta kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Situasi ini seringkali lebih dirasakan oleh pekerja di sektor-sektor yang sangat bergantung pada ekspor atau impor. Perkembangan teknologi dan inovasi yang seringkali dipengaruhi oleh dinamika geopolitik memiliki dampak besar terhadap tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi baru dapat menciptakan peluang kerja, namun di sisi lain, otomatisasi dan digitalisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Hal ini menimbulkan tantangan bagi buruh untuk beradaptasi dan memperbaharui keterampilan mereka agar tetap relevan. Geopolitik tidak hanya domain para elit politik dan ekonomi. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kaum buruh adalah nyata dan mendalam. Memahami geopolitik dari perspektif buruh membuka wawasan tentang bagaimana kebijakan global membentuk kondisi kerja, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi oleh kelas pekerja. Menyuarakan kepentingan buruh dalam diskusi geopolitik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga melindungi dan memajukan hak-hak pekerja di seluruh dunia. Saya Karek Sayono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Buruh berikutnya.